Nabi Yakub alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang kakek, ayah, dan anaknya juga diangkat menjadi nabi oleh Allah SWT. Nabi Yakub alaihissalam merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, putra dari Nabi Ishak alaihissalam, dan ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Silsilahnya sebagai berikut: Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Allah SWT memerintahkan Nabi Yakub alaihissalam untuk berdakwah kepada Bani Israel di wilayah Syam. Nabi Yakub alaihissalam lahir di Kan'an, Palestina. Ayahnya adalah Nabi Ishak alaihissalam, sedangkan ibunya yaitu Rifka atau Rafkah binti Betuil bin Nahur bukan berasal dari Palestina, melainkan berasal dari Haran, Irak. Kakek dari Rafkah merupakan saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam bukanlah satu-satunya putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub memiliki saudara kembar yang bernama Ish. Meski kembar, mereka berdua tidak saling akrab. Bahkan mereka selalu bermusuhan. Setiap kali bertemu, selalu saja terjadi pertengkaran. Perselisihan dengan saudara kembar. Perselisihan berawal ketika Nabi Ishak alaihissalam sebagai ayah mendoakan Nabi Yakub alaihissalam agar dikaruniai banyak anak dan rezeki oleh Allah SWT. Selain itu, Nabi Yakub alaihissalam juga didoakan menjadi pemimpin dari bangsa yang akan diturunkannya. Doa inilah yang membuat saudara kembarnya yaitu Ish merasa cemburu dan kemudian memusuhi Nabi Yakub alaihissalam. Menurut Ish, seharusnya anak sulung lebih berhak untuk didoakan oleh sang ayah. Hijrah ke Irak dan menikah. Untuk mengatasi perselisihan kedua putranya, Nabi Ishak alaihissalam menyarankan kepada Nabi Yakub alaihissalam agar hijrah ke kota Padan Aram di Irak. Di Irak tinggallah paman atau saudara laki-laki dari garis ibu. Pamannya ini bernama Laban bin Betuil. Pesan dari sang ayah adalah agar Nabi Yakub alaihissalam menikah dengan salah seorang putri dari pamannya. Ikatan pernikahan akan memperkuat ikatan keluarga sekaligus memperkokoh kedudukan sosial Nabi Yakub alaihissalam karena pamannya adalah pengusaha peternakan yang sangat disegani dan dihormati. Nabi Yakub alaihissalam memulai perjalanan hijrahnya yang sangat jauh dari Palestina ke Irak. Kesabarannya kembali diuji oleh Allah SWT. Berhari-hari Nabi Yakub harus menempuh perjalanan melintasi gurun. Siang hari panas sangat terik, dan malam hari udara sangat dingin menusuk tulang. Bahaya lain berupa badai gurun serta binatang buas sering ditemui oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dalam kelelahan jasmani dan rohani, Nabi Yakub alaihissalam tertidur di suatu tempat yang berbatu besar. Allah SWT memberikan kabar gembira melalui mimpi. Kelak Nabi Yakub alaihissalam beserta keturunannya akan diberi kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Nazar Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam bernazar bahwa di tempat ia tertidur ia akan membangun sebuah tempat ibadah.
Tempat ibadah itu saat ini dikenal dengan Masjid Al-Aqsa. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya sampailah Nabi Yakub alaihissalam di kota Padan Aram di Irak. Dengan bantuan para penduduk yang ditemui, Nabi Yakub alaihissalam akhirnya dipertemukan dengan seorang gadis bernama Rahel, putri dari Laban bin Batuil. Tidak sulit menemukan keberadaan Laban bin Batuil yang merupakan pamannya ini, karena ternyata ia sangat dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Nabi Yakub alaihissalam kemudian mengikuti Rahel menuju rumahnya. Dari kecantikan serta perilaku Rahel yang sopan dan santun membuat Nabi Yakub alaihissalam terpana dan jatuh hati. Ia pun berdoa kepada Allah SWT agar Rahel inilah yang akan berjodoh menjadi istrinya. Sambutan keluarga sang paman. Sesampainya di rumah Rahel, Nabi Yakub alaihissalam disambut ramah oleh paman beserta seluruh keluarganya. Setelah bercerita kabar masing-masing dan melepas kerinduan karena telah lama tidak bertemu, Nabi Yakub alaihissalam diperbolehkan tinggal di rumah keluarga besar Laban. Beberapa hari kemudian, Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan pesan dari ayahnya agar sang paman berkenan mengangkatnya sebagai menantu. Mendengar pesan tersebut, Laban bin Batuil pun setuju dan akan menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan salah seorang putrinya. Nabi Yakub alaihissalam pun bersyukur kepada Allah SWT. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada pamannya. Persyaratan sebelum menikah. Sebelum menikah, Nabi Yakub alaihissalam harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pamannya. Sang paman ingin melihat kesungguhan serta karakter dari calon menantunya ini. Persyaratan itu adalah Nabi Yakub alaihissalam harus membantu bekerja mengelola peternakan milik sang paman selama 7 tahun lamanya. Nah, apakah Nabi Yakub alaihissalam sanggup menjalani persyaratan dari pamannya? Peristiwa apa lagi yang akan dihadapi oleh Nabi Yakub alaihissalam selanjutnya di negeri Irak? Ikuti kelanjutan kisah Nabi Yakub alaihissalam pada episode berikutnya ya. Sampai jumpa.